Tanggal 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia, menandai saat rasa bangkitnya, ya, rasa nasionalisme, rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Ini dimulai pada tahun 1908 ketika organisasi Budi Utomo berdiri, ya, didirikan oleh para pelajar yang untuk pertama kalinya ingin, ya, bebas dari penjajahan. Waktu itu adalah dari Belanda, dan mereka saat itu adalah para pelajar di Stovia, yaitu sekolah kedokteran yang kini menjadi tempat, ya, sebagai museum kebangkitan nasional. Nah, Insight with Desi Anwar, kita akan melihat kembali, ya, signifikansi atau makna dari Hari Kebangkitan Nasional itu, khususnya dari tempat ini. Dulu namanya Stovia, sekolah kedokteran, ya, di bawah jajahan Belanda, tapi sekarang sudah menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional itu, sepengetahuan saya, diperingati setiap tanggal 20 Mei. 20 Mei, soal saya tanggal 20 Mei. Jadi Stovia itu merupakan sekolah kedokteran yang dinaungi oleh pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada saat itu sebelumnya Stovia merupakan sebelumnya ada dari sekolah dokter Jawa. Latar belakangnya itu ada tanam paksa tuh yang dilakukan sama Belanda. Nah, setelah itu Belanda tuh kayak secara politis ingin memberikan timbal balik nih ke bagian pribuminya. Nah, itu dengan cara memberikan pendidikan ke pribumi, walaupun nggak semuanya. Dan ini juga menjadi cikal bakalnya untuk tokoh-tokoh bangsa itu berdiri di sini, ya, maksudnya dilahirkan di gedung ini. Inilah Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah kedokteran yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Stovia didirikan pada tanggal 2 Januari 1851 pada era Hindia Belanda. Stovia merupakan sekolah dokter Jawa yang bertujuan mendidik tenaga kesehatan pribumi untuk dapat menangani wabah penyakit menular yang melanda Pulau Jawa. Pemerintah Hindia Belanda khawatir angka kematian penduduk yang tinggi akan berdampak pada hasil panen perkebunan. Sulitnya mendapatkan tenaga medis dan mahalnya biaya mendatangkannya dari Belanda membuat Dr. Willem Bosch mencetuskan gagasan mendidik pemuda bumi putra untuk menangani masalah kesehatan di wilayahnya. Usulan diterima dan sesuai keputusan pemerintah Hindia Belanda tahun 1853, mereka yang lulus berhak menyandang gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksin untuk mencegah penyebaran penyakit cacar, kolera, dan disentri. Para pelajar Stovia mulai menyadari pentingnya kesatuan dan pendidikan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan kolonial. Dari sinilah semangat kebangkitan nasional muncul. Ruang Memorial Budi Utomo ini menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang dicetuskan oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan kebangsaan yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan, dan persatuan rakyat pribumi. Gerakan Budi Utomo menjadi inspirasi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Atas dasar inilah, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit buat diri sendiri dulu, ya, itu yang paling utama. Kebangkitan itu kita harus bisa kita harus bisa berjuang terus untuk menghadapi masa depan yang makin hari makin banyak tantangannya. Kita harus tetap
menjadi pemuda yang kritis, solid, sehingga kita dapat meneruskan perjuangan kebangkitan nasional dari Dr. Sutomo dan lain-lainnya. Jadi kita di sini harus bisa melanjutkan semangat dan juga kerja keras pendahulu kita untuk memajukan Indonesia. Mencintai negeri inilah gitu intinya. Terus jangan lupakan sejarah, gitu aja. Sering-sering ke museum. Sering-sering. Perjalanan Stovia dan Budi Utomo diabadikan dalam Museum Kebangkitan Nasional, sebuah gedung yang menjadi saksi lahirnya dan berkembangnya kesadaran nasional dan semangat perubahan. Dan lebih dari seabad kemudian, semangat itu terus menyala sebagai sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan Pekan Kebangkitan Nasional yang berlangsung dari 20 hingga 25 Mei 2025. Tema untuk Pekan Kebangkitan Nasional 2025 adalah Bangkit dan Berdaya. Tema ini merefleksikan semangat museum untuk terus adaptif, memberdayakan komunitas, serta menjadi ruang yang relevan dalam menjawab tantangan zaman. Pekan Kebangkitan Nasional tahun ini akan diselenggarakan dengan mengundang berbagai komunitas untuk berkolaborasi dalam mengisi kegiatan baik melalui pertunjukan seni, diskusi publik, lokakarya, maupun partisipasi dalam program edukatif lainnya. Jadi kalau Museum Kebangkitan Nasional di tahun 2025 ini kita punya satu event khusus untuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional, namanya adalah Pekan Kebangkitan Nasional. Jadi kegiatannya selama 1 minggu, mulai dari tanggal 20 Mei sampai 25 Mei, itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Kita awali dengan upacara terlebih dahulu, lalu akan ada banyak kegiatan pendukung seperti pameran, kemudian juga kita mengundang beberapa komunitas untuk mengisi kegiatan di Museum Kebangkitan Nasional. Keterlibatan komunitas ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan kebangkitan, memperkuat jejaring antar pelaku budaya dan sejarah, serta menciptakan ruang dialog yang inklusif antara museum dan masyarakat. Ya, dan untuk lebih mengetahui mengenai Museum Kebangkitan Nasional ini dan juga sejarah di balik Hari Kebangkitan Nasional ini, kita akan jumpai seorang yang kita harapkan bisa memberikan penjelasannya lebih mendalam lagi. Halo Pak Nurhozin, apa kabar? Siang, Mbak Desi. Ini Pak Nurhozin sebagai penanggung jawab Museum Rumah Bersejarah ya. Betul, Pak Mbak. Nurhozin. Ini museum, tapi rumah, tapi dulu ternyata merupakan sekolah kedokteran ya. Betul. Kita berada di salah satu ruangan yang di sini banyak sekali foto-foto berkaitan dengan obat-obatan ya. Coba mungkin bisa cerita sedikit Pak Hozin, persisnya di ruangan apa kita dan bagaimana ini konteksnya dalam museum ini yang dulu sempat sebagai sekolah kedokteran. Betul, Bu Desi. Ini ruang pengobatan tradisional yang membuat sebuah narasi. Sebelum kita mengenal pengobatan modern, kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Artinya ada pengobatan-pengobatan di masa lalu yang udah ada dan paten untuk mengobati juga. Sehingga banyak dikenal juga istilah dukun-dukun di kita. Dukun ini iya betul. Ada dukun beranak, dukun pijat, sampai dukun bayi. Bahkan ada beberapa alat pengobatan seperti ini alat hitan Bu Desi yang digunakan di masa lalu dan kebanyakan berbahan dari alam. Ini misalnya untuk hitan di masa lalu kita masih menggunakan sembilu yang menggunakan bambu dan ternyata dari sisi kesehatan higienisnya juga luar biasa. Dan ini juga ada kerisnya Ibu. Betul. Dipercaya dapat mempermudah ibu proses melahirkan tadi. Melahirkan, tapi sebenarnya kan dukun dan juga obat-obatan tradisional sampai sekarang kan masih eksis. Masih digunakan, betul Ibu. Ya. Nah, ini kan juga dulu sekolah kedokteran yang bisa dikatakan untuk pertama yang di bawah penjajahan Belanda. Seperti kita ketahui, Belanda menjajahin sebelum Republik Indonesia menjadi bagian dari kolonialisme ya Belanda. Nah, kenapa waktu itu didirikan sekolah kedokteran ini? Stovia namanya. Jadi ada beberapa latar belakang bahwa di sebelum Stovia kita mundur ke belakang Bu Desi. Di 1851 sebenarnya beli sekolah dokter Jawa yang lokasinya yang sekarang menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto dengan nama Sekolah Dokter Jawa. Karena jumlah siswanya terus bertambah dan mengganggu aktivitas kedokteran, maka dibangunlah gedung baru di sebelahnya yang kemudian digelar dengan Stovia, School of Leiding van Inlandse Artsen. Kenapa ini dibangun? Ada dua sisi. Satu, ada wabah yang merajalela sepanjang pantai utara Jawa, dan ketika wabah itu muncul, dokter Belanda tidak mau mengobati Bumi Putra. Tidak mau? Betul.
Atau jangan-jangan memang tidak ada dokternya? Satu waktu itu? memang jumlah dokternya masih terbatas, yang kedua juga tidak mau Bu Desi. Kemudian di satu sisi pribumi ini yang dimintakan tenaganya untuk mengelola perkebunan. Sementara kalau sakit mereka nggak bisa bekerja, maka alternatif yang paling murah dibangunlah sekolah kedokteran di sini. Harapannya bisa mengobati Bumi Putra, kemudian Bumi Putranya bekerja di perkebunan Belanda yang hasilnya untuk Belanda. Iya, jadi ini cara-cara Belanda bukan untuk mendidik ya Betul, bukan Indonesia, awalnya. tapi justru untuk memastikan bahwa para pekerja kebun itu Sehat sehingga dan bisa mereka bekerja. bisa terus bekerja menghasilkan hasil bumi yang akan dibawa ke Belanda gitu Betul. ya. Tapi bagaimana ini dibentuk dan siapa-siapa yang akhirnya jadi pelajar di sini, berapa lama dan apa-apa saja yang diajarkan kepada Jadi mereka? ada beberapa modifikasi, ada semacam perubahan kurikulum Bu Desi. Ketika nanti sekolah dokter Jawa, itu durasi sekolahnya hanya 2 tahun. Untuk masuk, cukup menguasai bahasa Melayu. Kemudian ketika menjadi Stovia, itu sudah harus menguasai bahasa Belanda. Sehingga lulusannya yang bisa masuk ke sini adalah lulusan Yerovosleger School, atau SD ya kalau sekarangnya. Ya. Sehingga yang luar biasa di gedung ini, pendidikan dokter di masa itu, pelajarnya adalah anak-anak belasan tahun. Dan mereka lah yang menggagas Indonesia. Jadi dan belasan tahun Indonesiaan. mereka sudah dipercayai untuk belajar ilmu kedokteran lah, dan setelah itu bisa praktek ya. Betul. Setelah 3 tahun. Iya, bukan 3 tahun Bu Desi. 3 tahun nanti yang sekolah dokter Jawa, ketika Stovia awalnya 1875 7 tahun, kemudian di 1912 menjadi 9 tahun. Jadi 9 tahun. Iya. Wah, jadi jauh lebih profesional ya Iya. mereka ini. Sekaligus ini untuk menjawab kritik, karena beberapa dokter Belanda sedikit ada kecemburuan ketika dokter Bumi Putra lebih dipercaya sama Bumi Putranya sendiri. Iya. Sehingga mereka membuat narasi dokter Bumi Putra tidak kompeten. Oh begitu. Ternyata banyak sekali yang kompeten. Buktinya apa? Banyak yang lulusan Leiden juga setelah Iya. lulus dari sini. Iya, dan ini dokter-dokternya didatangkan dari Belanda atau siapa-siapa saja yang mengajarkan? Untuk pengajarnya dari Belanda, tapi nanti ada asisten lerah atau asisten pengajar yang diambil dari pelajar terbaik di masa itu, yang lulusan terbaik. Dan salah satunya adalah Rajiman Widyodiningrat, pernah menjadi pembantu pengajar di sekolah ini. Iya, jadi minimal usia yang masuk ke sini sekolah ini berapa waktu itu? Jadi tidak batas minimal usia Bu Desi, lebih ke syarat. Satu adalah Bisa lulusan Yerovosleger School, yang tentunya sudah bisa bahasa Belanda. Ya, jadi berarti sebenarnya kalau sudah lulus itu sudah agak cukup elit lah istilahnya. Ini kan sudah terpelajar ya Betul. mereka. Tapi yang kemudian yang kedua juga mereka mau berasrama di sini, kemudian yang ketiga mau jadi pegawai pemerintah. Dan mungkin yang sedikit berbeda juga perlu disampaikan ke masyarakat bahwa sekolah kedokteran di era awal pergerakan bukanlah sekolah favorit. Tapi Kenapa? karena secara stratifikasi sosial dokter bukan menduduki posisi terhormat. Oke, mungkin dulu menjadi ASN ya, menjadi pegawai negeri mungkin lebih Iya, betul. lebih diincar ya. Iya. Mungkin kita sambil lihat-lihat ini ada berapa ruangan persisnya di ini seluruhnya dulu ruang sekolah kan. Betul, ini ruang kelas Bu Desi, yang sekarang menjadi ruang pamer. Jadi yang bagian depan Museum Kebangkitan Nasional yang selasar ke depan itu adalah ruang kelasnya. Sehingga ada 8 kelas, karena nanti di tingkat 9 pelajar difokuskan untuk menghadapi ujian yang materinya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-9 lisan, tulisan, dan praktek. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari data kami, angka kegagalan untuk lulus sampai ke tingkat berikutnya cukup tinggi. Karena Memang disengaja Bukan, Bu. tidak diluluskan atau pelajar yang karena- tidak memenuhi syarat minimal nilai 5, angka 5, mereka akan dikeluarkan. Oh, langsung dikeluarkan. Iya. Tapi dari segi biaya dan lain sebagainya, Nur Hosin siapa yang ini? Lah ini yang salah satu menjadi penyebab kenapa kelas menengah ke bawah ingin sekolah di Stovia, karena beasiswa dari pemerintah. Bisa mendapatkan beasiswa pemerintah ya. Betul. Waktu itu pemerintah Belanda. Hindia Belanda ya. Dari didirikan ya, sekolah ini didirikan tahun berapa? Ini berdiri 1902 Bu Desi. Karena 1902. sebelumnya tadi, iya untuk Stovianya ya. Ya. Karena sebelumnya sekolah tadi saya sampaikan sekolah Sudah, dokter sekolah Jawa, dokter Jawa itu sudah ada. 1851, kemudian pindah ke sini 1902. Karena mereka nantinya akan ditempatkan setelah lulus ke daerah-daerah yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Sehingga ketika mereka sudah tahu petanya, otomatis akan tahu budaya dari masyarakat itu. Ya, dan hasil lulusan itu mereka di mana saja dikirim? Itu hampir di seluruh wilayah Nusantara, Bu Desi. Ada yang ke Sumatera Timur, ada yang ke Bali, NTT, sampai tersebar ke seluruh pelosok negeri ini.
Apa kira-kira yang ya selain ya karena pragmatisme untuk memastikan bahwa para pekerjanya sehat-sehat, tapi kenapa juga ya mereka mau gitu mendidik? Karena dokter ini kan vital ya dalam masyarakat. Betul. Salah satu tadi di samping untuk memenuhi tenaga kebutuhan, tenaga tenaga kesehatan untuk di perkebunan, banyak juga kritik dari tokoh-tokoh politik etis. Artinya bahwa Bumi Putra sudah saatnya diperhatikan. Sudah cukup banyak apa yang dikeruk dari Bumi Putra, tapi tidak dikembalikan ke Bumi Pertiwi. Jadi waktunya ya untuk Iya, memberikan. termasuk nanti ada catatan William Bos, Bu Desi. Kami mancurkan di Tetap Pamer. Beliau pernah semacam konferensi ya di Belanda sana. William Bos itu adalah pejabat dinas kesehatan di masa itu. Beliau katakan, tahukah Anda manisnya gula yang dirasakan di Belanda berasal dari jerit tangis penduduk Bumi Putra. Jadi sudah mulai mungkin inilah rasa humanisme dan bahwa selama ini juga ada manusianya ya di balik ini semua ya. Betul. Makanya dukungan dari perkebunan dalam pembangunan gedung ini juga sangat luar biasa. Sebenarnya pemerintah, bukti setengah hatinya pemerintah, pembangunan gedung ini sempat terhenti. Bisa selesai, ini ada tokoh-tokohnya Bu Desi. Tokoh-tokoh perkebunan dari Sumatera Timur, ya sekarang jadi Sumatera Utara, membantu menyelesaikan pembangunan gedung ini. Apa kepentingan mereka? Mereka ingin mendapatkan tenaga dokter lulusan ini. Biar aktivitas perkebunan tetap berjalan. Jadi ini sebenarnya aktif sampai tahun berapa ya, sampai Indonesia? Ini setelah Indonesia merdeka, apakah ini masih digunakan sebagai sekolah? Sebelum Bu, jadi ini 1902 resmi, 1920 karena minat pelajar semakin banyak, pindah ke Salemba. Yang sekarang menjadi FKUI. Dan ini diapain? Ini digunakan dari asramanya Bu Desi. Jadi asramanya tetap. Ini cukup panjang gedung ini dibangun ceritanya Bu Desi. Setelah sekolah pindah, pernah digunakan juga untuk sekolah mulo, AMS. Bahkan nanti di era 42 pernah dijadikan sebagai tempat interneran kenil. Kenil 5 yang kemudian di taman-taman Jepang di sini. Cikal bakal dari ini. Kampung Ambon. Itu berawal dari sini. Jadi itu menjadi tempat semacam interneran tentara kenil di masa Jepang. Kemudian nanti sampai dengan tahun 73 berkat jasa Bang Ali Sadikin, ini direvitalisasi, dikembalikan ke bangunan 1908. Ya, jadi ini seperti ini aslinya ya. Dan sekarang Betul. masih bagus sekali kelihatannya. Tahan ya. Betul, masih betul. Dan dijaga ya, masih dibugar terus menerus dan juga banyak aktivitas kami yang kami lakukan konservasi aja Bu Desi. Kan sini ada termasuk cagar budaya nasional, sehingga kami untuk konservasi pun harus butuh kajian. Biasanya sih kerusakan bangunan di bagian kusen. Sehingga yang kami lakukan 2 tahun belakangan bagaimana kusen-kusen itu kembali pulih dengan bahan yang serupa. Oke, Mas Fauzin, ini kita lihat ya ini hasil karya pelajar Stovia dan juga fasilitas Stovia, mungkin bisa cerita sedikit ini. Mungkin yang luar biasa yang sebelah sana Bu Desi malah terkait dengan hasil karya pelajar Stovia ya. Nggak kepikiran mereka pelajar tingkat ketiga ke 4 itu sudah mampu membuat karya semacam ini. Bagaimana pelajar dituntut untuk mampu membuat deskripsi tentang organ tubuh, dan yang mungkin orang jarang tahu, pelajar juga dituntut harus menguasai ruang, geografi. Tidak hanya Indonesia, tapi geografi Belanda juga. Sehingga ada pelajaran membuat peta, Bu Desi. Kenapa ya kira-kira? Karena mereka nantinya akan ditempatkan setelah lulus ke daerah-daerah yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Sehingga ketika mereka sudah tahu petanya, otomatis akan tahu budaya dari masyarakat itu. Ya, dan hasil lulusan itu mereka di mana saja dikirim? Itu hampir di seluruh wilayah Nusantara, Bu Desi. Ada yang ke Sumatera Timur, ada yang ke Bali, NTT, sampai tersebar ke seluruh pelosok negeri ini. Karena hampir pencipta dokter di masa itu adalah sekolah Stovia ini. Wow, luar biasa ya. Dan ini lengkap, ini ada laboratoriumnya dan ada peralatannya. Itu semua apa? Dikirim dari Belanda untuk dijadikan bahan pelajaran? Betul. Jadi 1902 ketika diresmikan, standar sekolahnya mengacu ke Eropa. Sehingga alat pendidikannya, sarana medianya sebagian diambil dari Eropa. Buku-buku, termasuk kadaver, diambil dari Eropa. Oh ya? Iya. Itu ada dokumen kami terkait dengan perjalanan kadaver itu untuk sampai ke sini. Menarik sekali. Kenapa mereka tidak menggunakannya? Di sini kan banyak ya, atau mungkin dari segi etika dan lain sebagainya ada penolakan ya. Dari sisi kajian kami, karena di masa itu ya, era kira-kira awal abad 20 kayaknya kita nggak rela tenaga anggota keluarga kita dijadikan sebagai model atau untuk kadaver untuk operasi calon pelajar ini.
Dan ini ruangan-ruangan seperti ini ada lengkap ruang operasi dan laboratoriumnya. Betul. Apa-apa? Jadi di sini ada ruang operasi itu yang kita sebut dengan ruang anatomi. Yang nanti tempat berdirinya Budi Utomo di ruang itu. Dan bangunan di depan kita ini adalah laboratoriumnya. Dan gak hanya pendidikan aja yang dilengkapi Bu Desi, tapi kenyamanan belajar juga diperhatikan. Ya. Sehingga mereka punya ruang rekreasi yang di bagian tengah sana, jadi aula Stovia sekarang. Di situ ada meja biliar, ada papan catur, ada koran. Ini mungkin kalau mahasiswa kedokteran sekarang mendengarkan itu fasilitasnya, belum lagi mendapatkan beasiswa, ada asramanya, diberi makan, ini kadavernya didatangkan dari Belanda, ada ruang biliarnya, ini nikmat sekali ya maksudnya untuk menimba ilmu itu. Karena tadi bayangan kami, hasil kajian kami itu biar mereka nyaman Bu Desi. Karena mereka kan anak-anak belasan tahun ya, yang tentunya kan homesick segala macam ya, untuk kangen kampung segala macam. Sehingga fasilitas itu disediakan termasuk arena gimnastik. Bahkan di era 1912-an itu mereka ada bandnya juga. Wow. Ada sepak bola juga. Dan ini adalah anak-anak yang datang dari seluruh Nusantara ya. Jadi pelajar yang kisaran mungkin rata-rata usianya itu berapa? 18, 20-an? Kalau usia, rata-rata usia masuk itu 14. Dari Kemudian, 14 ya? Iya, karena lulusan SD tadi, iya. ya Rufus Lager Dan itu kemudian 9 tahun iya. kan? Kemudian nanti selama 9 tahun kira-kira ada durasi sekitar sampai 20 tahun. Dan untuk etnis sebenarnya adalah kebanyakan Ambon, Manado, Padang, dan Jawa. Kenapa? Karena mereka lah yang pada masa itu punya hak untuk masuk ELS tadi. Iya, karena mereka bisa bahasa Melayu juga ya. Iya, dan bahasa Belanda. Dan bahasa Belanda juga. Iya. Baik. Tadi masih belum dijawab nih pertanyaan saya, atau di mana kita mendapat jumlah alumninya, jumlah mahasiswa yang lulus dari sekolah ini total kan berapa? Kalau jumlah alumni total sampai 1920 kami belum mendapat data validnya. Nggak ada ini buku. Kalau dari buku itu kami catat di sini sekitar baru 150-an. 150-an. Iya. Apa ini mereka dapat sertifikat kedokteran dari situ bisa langsung praktek gitu? Biasanya ketika praktek itu akan mendapatkan pendampingan dari dokter-dokter Eropanya tadi Bu. Tapi sebelum mereka lulus pun mereka dituntut untuk mampu mengobati semacam penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Mungkin mohon maaf banget terkait dengan penyakit kelamin dan kulit. Ya, dan itu yang paling salah satu yang paling sering ya diderita ya. Karena di sini pun disediakan poliklinik untuk para pelajar praktek. Dan setelah itu mereka biasanya dikirim ke perkebunan gitu. Iya, setelah lulus. Setelah lulus itu. Iya. Mereka digaji nggak? Digaji betul. Karena mereka jadi pegawai pemerintah setelah lulus tadi. Salah satu kontrak bisa masuk sini mendapatkan beasiswa, setelah lulus selama 10 tahun harus menjadi pegawai pemerintah. Iya, oke, kita sambil lihat-lihat lagi, mungkin sambil Boleh, saya juga mau tanyakan ini kaitannya dengan ini kan sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional ya, karena pada tahun 1908 ini para pelajar yang ada di sini mereka membangun atau mendirikan suatu organisasi yang kita kenal sebagai Budi Utomo. Iya, betul. Mungkin kita break sebentar ya, tapi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami dan juga Pak Nur Hozin, kita di Museum Kebangkitan Nasional akan segera kembali sambil jalan ke ruangan berikutnya. Karena salah satu pendidikan Stovia adalah salah satunya mereka kalau bahasa sekarangnya belusukan Bu Desi. Mereka harus keliling masyarakat sekitarnya untuk mengobati, memberikan mereka pulih dari sakitnya, dan sentuhan secara langsung dengan masyarakat inilah yang mengasah kepekaan mereka. Insight with Desi Anwar, kali ini kita berada di Museum Hari Kebangkitan Nasional. Kita di sini mengenang ya tonggak sejarah di mana pada saat itu mulai lahirlah kesadaran khususnya di jiwa anak-anak muda di Nusantara ini untuk membebaskan diri dari penjajahan kolonial. Pada saat itu kita ya Nusantara ini kita dijajah oleh Belanda, dan semangat untuk membebaskan diri dan juga untuk bersatu dan juga untuk memiliki sifat dan rasa nasionalisme itu tumbuh di sini. Pada tahun 1908 lahir yang namanya sebuah organisasi Budi Utomo. Persisnya di sini di para pelajar di sekolah Stovia ini merupakan sekolah kedokteran yang didirikan dan dibangun oleh Belanda.
Nah, saya ditemani oleh Nur Hozin sebagai penanggung jawab ya Museum Rumah Bersejarah. Tadi kita sudah banyak sekali belajar mengenai apa-apa saja fasilitas maupun siapa-siapa saja yang belajar di sini. Ini rata-rata usianya pada saat itu masih sangat muda. Betul, ya, belasan tahun. Iya. Dan mereka di Stovia ini merupakan sekolah kedokteran yang kedua dan dengan cukup lama ya masa pelajarannya 9 tahun. Jadi kalau dihitung datang sini sekitar umur 14 tahun lulus sebagai dokter itu kan masih sekitar 23 atau 24 ya. Nah, lahir yang namanya organisasi Budi Utomo. Ini kita berada di ruang Memorial Hall-nya. Mungkin Pak Nur Hozin bisa cerita sedikit ya, kenapa organisasinya itu bisa lahir di sini, kenapa namanya Budi Utomo dan siapa-siapa saja pencetusnya? Jadi kebangkitan nasional yang kita mulai di awal era abad 20-an itu Bu Desi, muncul sebagai sebuah kritik terhadap kegagalan pendahulu kita di masa lalu yang belum berhasil mengusir penjajahan tadi. Kenapa? Karena di masa lalu masih menekankan kepada kekuatan fisik, kemudian masih bersifat kedaerahan, kemudian juga bergantung pada pemimpin. Kemudian bentuk kritiknya lahir di sini dari anak-anak muda tadi yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Kemudian mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo di 20 Mei 1908. Apa sih target mereka? Mereka merubah pola perjuangan. Ini yang penting. Yang tadinya bersifat kedaerahan diganti dengan bersifat nasional. Kemudian semula bergantung pada pemimpin diganti dengan perjuangan berkelanjutan. Pemimpin yang silih berganti, mati satu tumbuh seribu. Dan yang sangat luar biasa ini adalah digagas lagi-lagi oleh anak muda belasan tahun. Yang mungkin sebelum terpikirkan sekarang, mereka sudah memikirkan masyarakat dan bangsanya, Bu Desi. Dan itulah. Tapi nama Budi Utomo itu mencerminkan apa? Dan di situ aspirasinya itu seperti apa? Apakah mereka saat itu sudah memikirkan bahwa akan dibentuklah sebuah negara yang berbasis kesatuan yang sekarang kita pahami lah seperti Republik Indonesia? Kalau tadi arahnya untuk mencapai sebuah negara sebenarnya belum sampai ke situ Bu Desi. Tapi bagaimana mereka berpikir masyarakat sejahtera dulu. Dan kenapa namanya yang dipilih adalah Budi Utomo? Sebelumnya nanti ada peristiwa yang mengantar sebelumnya di 1907 ada juga salah satu lulusan dokter Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mengenalkan study form atau dana beasiswa. Dan ketika akan menuju Banten, beliau singgahlah ke Stovia. Sehingga ketemu dengan seorang anak muda yang bernama Sutomo dan Suraji. Kemudian mengenalkan gagasannya ingin mendirikan semacam beasiswa untuk bumi putra yang tidak mampu, dan pelajar Stovia mendukung itu. Sehingga ketika Suraji dan Sutomo mengantarkan Wahidin ke arah Banten, beliau katakan meniko setunggalipun pedamilan ingkang nelaaken budi ingkang utami. Artinya? Kira-kira itu memperlihatkan budi yang utama. Dan nama itulah yang diambil untuk menama organisasi modern pertama yang didirikan dalam ruangan ini. Iya, ini luar biasa ya, karena pada ini secara ironi ya sebenarnya kalau kita lihat ya, Belanda mendirikan sekolah ini khusus untuk melahirkan dokter-dokter yang bisa menyembuhkan para pekerja perkebunan dan mereka nanti bisa berbakti lah istilahnya. Betul. Untuk Belanda itu sendiri. Tapi yang terjadi adalah anak-anak muda yang berkumpul di bawah satu atap. Mereka datang tadi dari Sumatera, dari Manado, dari Ambon, termasuk dari Jawa. Iya. Kira-kira seperti apa ya atmosfernya ya? Kan mereka juga belajar. Betul. Dan mereka bisa berbahasa ya, waktu itu bahasa Melayu dan bisa bahasa Belanda. Kira-kira bisa dibayangkan nggak atmosfernya atau maupun apa yang menjadi kenapa bisa tiba-tiba lahir lah seperti itu? Karena latar dalam suasana mereka lagi belajar. Gitu. Iya Bu Des, karena latar belakang dari mereka yang pada umumnya adalah kelas menengah ke bawah. Ke bawah. Iya. Artinya ada sebuah keinginan untuk melakukan lompatan sosial, menempati stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Dan itu didukung dengan kemauan mereka dalam berbahasa Belanda, sehingga bisa mengakses buku-buku dari luar. Yang dampaknya apa? Dari bacaan inilah mereka tidak hanya belajar kedokteran, mereka juga belajar filsafat, mereka belajar tentang pendidikan, mereka belajar kebudayaan, sehingga tidak sedikit dokter-dokter ini adalah ahli filsafat juga. Dan kondisi itu dipertemukan dengan juga di sini ada rumahnya
Ernest Dowsteker, di mana rumah beliau dijadikan sebagai tempat kumpulnya pelajar Stovia untuk berbagi pengetahuan, mendiskusikan masalah kebangsaan, termasuk mendiskusikan masalah yang terjadi di luar sana. Iya, dan pada saat itu dari segi geopolitik kan kolonialisme kan sudah mulai inilah istilahnya ada pergolakan-pergolakan dan gejolak daripada masyarakat yang merasa ditindas oleh para kolonial. Betul. Ya. Wow, luar biasa ya kalau dipikir-pikir ya Nur Betul. Rosim. Dan mungkin yang menjadikan itu muncul juga karena stratifikasi, Bu. Bahwa kita tahu di masa kolonial ada stratifikasi sosial. Ada golongan atas yang dihuni oleh orang Eropa dan Indo, ada golongan menengah, ada orang Tionghoa, ada orang Arab, kemudian ada golongan terendah kita, Bumi Putra. Inlander ya, yang paling, iya betul. Paling di bawah. Iya. Ya. Yang secara hak hampir praktis tidak punya. Adanya adalah eksploitasi. Dan ini sebenarnya pernah dikritik sama Kartini, Bu Desi, terkait dengan stratifikasi sosial. Kartini dalam suratnya pernah menulis, sebagian orang Belanda menganggap Hindia Belanda adalah daerah kera. Tapi mereka lupa, dari negeri kera yang miskin ini mengalir emas ke kantong-kantong mereka. Sebuah kritik terhadap stratifikasi itu. Iya. Dan ini juga sumber dari gula yang mereka miliki ya. Betul, perkebunan-perkebunan tadi. Tokoh-tokohnya tadi disebut ya, Sutomo itu sendiri. Kita Betul. kenalkan Dr. Sutomo. Ini salah satu pahlawan nasional kita. Ada yang bisa kita pelajari, karena pada saat itu masih muda ya sebenarnya. Banyak sekali pelajaran yang didapatkan dari sosok Sutomo ini, Bu Desi. Artinya beliau itu adalah seorang yang sangat mengagungkan kemanusiaan. Kenapa rekam jejak ini bisa kita lihat sejak beliau sekolah di sini, ketika mendirikan Budi Utomo. Walaupun dalam catatan kami, Sutomo pada awalnya adalah anak yang nakal. Tapi kemudian berbalik arah menjadi anak yang baik ketika menyadari masyarakatnya yang tertindas tadi. Sehingga pengorbanan beliau untuk bangsa ini sangat luar biasa. Dan kajian yang kami lakukan, praktek kedokteran yang dilakukan tidak memungut biaya, Bu Desi. Ini masih ada jejaknya kalau kita ke Gedung Nasional Indonesia yang ada di Surabaya, di Puputan. Di situ jelas tergambarkan bagaimana Sutomo ketika praktek tidak memungut biaya, bahkan uang beliau sendiri yang harus keluar untuk membiayai pasiennya yang tidak mampu. Kenapa nilai-nilai ini muncul? Karena salah satu pendidikan Stovia adalah salah satunya mereka kalau bahasa sekarangnya belusukan, Bu Desi. Mereka harus keliling masyarakat sekitarnya untuk mengobati, memberikan mereka pulih dari sakitnya, dan sentuhan langsung dengan masyarakat inilah yang mengasah kepekaan mereka. Karena di tengah masyarakat yang menderita, pelajar Stovia di sini sudah aman secara ekonomi, secara kebutuhan pokok, pangan tercukupi. Tapi itu tidak melenakan mereka. Justru menjadikan mereka prihatin, saya harus membebaskan mereka dari jadi mereka mengembalikan ya, karena mereka merasa privilege ya mendapatkan pendidikan di sini ya. Kami mendeklarasikan tanpa gedung ini tidak ada Indonesia. Kenapa? Kan dari ruang-ruang asrama yang ada di sebelah sini, dialog kebangsaan dimulai. Ya, kalau Dr. Sutomo ya sekarang setelah dia lulus, dia praktek di mana-mana saja yang diketahui. Itu sempat juga ke daerah Malang, kemudian termasuk yang memberantas wabah pes, Bu Desi. Kita kenapa wabah pes 1911, Sutomo berperan di situ juga bersama Cipto Mangunkusumo. Kemudian nanti ada sosok Mas Sulaiman juga, kemudian ada sosok juga Latumenten, karena beliau satu angkatan. Artinya bahwa Sutomo itu area kerjanya termasuk ke Sumatera Timur juga pernah dikirim ke sana. Karena memang pergeseran dokter-dokter setelah lulus dari Stovia itu sangat tinggi. Kenapa? Karena dokter sangat dekat dengan rakyat. Dan pengalaman di sini ketika mereka dekat rakyat, bahaya bagi pemerintah. Ya, karena mereka bisa menularkan pemikiran-pemikiran yang mungkin dianggap rebellious ya. Betul. Anti kolonialisme ya. Betul, Bu Desi. Ini menarik sekali karena tidak ingin ya kok dokter Belanda tidak ingin mengobati inlandernya itu, justru mereka memberikan senjata yang akhirnya senjata makan tuan ya. Betul. Dan menggunakan kecerdasan itu untuk berpikir bahwa ini salah ini. Kok kita menjadi warga kelas paling bawah padahal ini negara yang kita miliki. Kita juga ingat tahun 1928 ya, Sumpah Pemuda yang ada satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa itu. Nah, ini bagian dari rentetan
kesadaran ya, kebangkitan untuk menjadi bersatu lah. Betul. Begitu. Karena boleh dikatakan kalau kita lihat situs yang ada di sini Bu Desi, kami mendeklarasikan tanpa gedung ini tidak ada Indonesia. Kenapa? Kan dari ruang-ruang asrama yang ada di sebelah sini, dialog kebangsaan dimulai. Ketika Ambon, Padang, Jawa, dan Manado ada di sini, karena mereka tinggal dalam satu asrama berdasarkan tingkatannya Bu Desi. Interaksi di antara mereka yang menyadarkan akan adanya persamaan. Sama-sama dijajah setidaknya. Sama-sama dijajah, tapi Iya. mereka bisa mengutarakannya dalam satu bahasa yang saling mereka pahami, yaitu bahasa Betul. Melayu ya waktu Betul. itu, yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Iya. Kan? Dan kesadaran kesamaan inilah yang melahirkan kesadaran untuk bersama-sama melawan. Dan itulah nasionalisme yang berkembang di Ya, gedung luar ini. biasa. Ini digunakan murni sebagai apa? Ini kan cagar budaya kan tadi disebut. Banyak nggak pengunjung yang datang ke sini dan siapa-siapa saja, dan apakah khusus ya generasi sekarang ini paham atau tidak mengenai eksistensi dan makna dari museum ini? Sangat bersejarah ini. Betul, makanya kami itu sudah memulai sejak dari 2020 untuk menjadikan ruang kami ruang terbuka. Beragam kegiatan terjadi di sini Bu Desi. Setiap akhir pekan banyak anak-anak muda mengembangkan dirinya terkait dengan kemampuannya. Sehingga di kami ada sekolah animasi kerjasama Kementerian Kebudayaan dengan pemerintahan Korea Selatan. Kemudian ada belajar tari juga. Kemudian ada belajar alat musik tradisional. Dengan harapan apa? Mereka tahu bahwa asalnya nasionalisme adalah dari sini. Bahkan kami membuka ruang Bu Desi untuk anak-anak dengan anugerah khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus itu ada kelas khusus, ada kelas musik, ada kelas tari, dan setiap 20 Mei kita buka ruang pameran untuk mereka. Pameran anak-anak istimewa. Kita menyajikan karya-karya mereka karena kami ingin dari gedung ini lahir kebangkitan-kebangkitan yang lainnya. Tapi cukup ini, jumlah pengunjungnya bagaimana dibanding dengan museum-museum ya, kita lihat kan di Indonesia sebenarnya banyak sekali pilihan ya bagi anak-anak muda, bagi ya sekarang yang untuk mencari hiburan dan lain sebagainya. Apakah ini salah satu dari, susah kalau saya lihat ini untuk Betul. bersaing dengan. Dari sisi pengunjung memang perlu lebih ditingkatkan lagi Bu Desi. Karena kunjungan per bulan kami masih di angka rata-ratanya itu antara 8.000 sampai 10.000. Masih sedikit ya. Betul. Relatif ya. Sehingga beberapa upaya kami coba melalui program-program untuk menarik mereka datang ke sini, khususnya generasi muda. Sehingga program-program kami lebih menyasar ke mereka. Misalnya kita punya Muskitnas MUN, kita punya kemah kebangsaan, kita punya akhir pekan bersama komunitas. Harapannya apa? Kami membantu pemerintah dalam mencetak calon pemimpin bangsa di masa datang. Walaupun ini sebuah investasi jangka panjang, saya yakin ketika mereka yang berkegiatan di sini kemudian kelak menjadi pemimpin, adalah pemimpin yang tahu arah akan kemana negeri. Tapi apa yang mereka bisa dapatkan? Apa saja yang mereka bisa lihat di sini? Kalau misalnya anak-anak ya supaya mereka juga terinspirasi lah untuk menjadi pemimpin, dan apa yang mereka bisa lihat, mereka bisa pegang, dan mereka bisa dapatkan inspirasi itu. Kebetulan ruang kami yang ada di Museum Kebangkitan itu adalah hampir semuanya bersejarah. Sehingga di situ ada jejak-jejak tokoh bangsa, jejak-jejak pendiri bangsa. Karena tercatat ada nama Rajiman Widodiningrat, pernah sekolah di sini. Ada Suwardi Suryaningrat yang kemudian menjadi Ki Hajar Dewantara. Ada Sutomo, ada Gunawan Mangunkusumo, ada Cipto Mangunkusumo. Artinya apa? Dari situs-situs yang pernah mereka jejaki di sini, para generasi muda bisa meneladani apa yang pernah mereka lakukan. Nama-nama yang cukup familiar ya. Betul. Kalau ini ruangan ini sendiri mungkin bisa, ini kapan dibangun ini patung-patung ini? Kalau ini sejak 2009-an Bu Desi. Jadi Iya. lumayan ya, relatif baru Iya. ya. Itu mendapatkan ininya, wajah-wajahnya itu dari ada arsip atau dari foto-foto atau bagaimana? Karena ini kan menurut saya Iya. harusnya kan mencerminkan ya Betul. semangat dari anak-anak muda saat itu. Jadi untuk rekonstruksi ruang, kami berdasarkan foto-foto yang kami punya Bu Desi. Kemudian kami undang teman-teman seniman untuk mendesain ulang dalam bentuk 3 dimensi, sehingga hadirlah suasana seperti ini. Yang membawa pesan bahwa Budi Utomo didirikan oleh anak-anak belasan tahun. Karena pada saat mereka mendirikan Budi Utomo belum menjadi dokter, tapi mereka adalah pelajar Stovia yang masih bersekolah di sini. Sehingga nanti setelah Kongres Budi Utomo, mereka pun kembali ke sekolah.
Ya, luar biasa ya ini kalau kita lihat sejarah Indonesia itu memang pencetusnya ternyata Anak-anak muda. anak-anak muda dan jumlahnya kan tidak seberapa kan. Betul. Ini yang masih tidak habis pikir dan mereka ternyata anak-anak yang berpendidikan dan dididik oleh Belanda itu Betul, Ibu. sendiri. Tadi disebut ada tokoh Belanda yang De Westdekker itu mungkin ini familiar ya namanya. Ernest De Westdekker, ya. De Westdekker. Apa kira-kira yang kita bisa pelajari dari siapa dia tokohnya dan kenapa sangat mendukung lah istilahnya dalam perjuangan ini? Jadi setidaknya yang terkait dengan gedung ini ada 3 tokoh ya, yang artinya walaupun orang Belanda tapi sangat peduli juga dengan keberadaan Indonesia tadi atau Hindia Belanda pada masa itu. Di situ ada H.F. Roll, Direktur Stovia, kemudian Ernest de Westdekker yang Indo, tapi beliau lebih dekat dengan para pelajar Stovia. Kenapa? Karena beliau memang dari awal mengusung semangat anti penjajahan. Sehingga nanti ketika beliau mendirikan organisasi berikutnya setelah Budi Utomo, Indische Partij, 2 orang pendirinya adalah Suhardi Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo, yang juga adalah anggota Budi Utomo yang pernah ada jejak-jejaknya ada di sini. Ya, wow. Bagi anak-anak zaman sekarang ini, ketika mereka berkunjung sini sebagai pelajar, kira-kira apa-apa saja yang mereka tanyakan? Maksudnya nyambung nggak gitu? Paham tidak mereka terhadap ya ini sejarah lah istilahnya sesuatu yang memang tidak boleh kita lupakan. Betul. Ini. Kita lahir dari sebuah perjuangan yang cukup berat, cukup berdarah-darah dan sampai saat ini kan kita juga bagian dari perjuangan yang tidak ada henti-hentinya. Kan, ya. Kita juga ada reformasi tahun 98. Pasti sekarang juga masih ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lewati. Apakah itu melawan kemiskinan, kebodohan, melawan korupsi dan lain sebagainya. Mungkin apa ya kira-kira maknanya yang namanya kebangkitan nasional ini bagi anak-anak sekarang? Jadi kami giring ke makna sekarang tidak hanya kebangkitan secara politik ya. Artinya setiap anak muda bisa bangkit sesuai dengan fashionnya masing-masing. Karena itu kami juga membuka ruang di sini Bu Desi untuk kegiatan teater, untuk pengembangan kegiatan seleranya anak muda ya yang bisa berkegiatan di sini. Ya, sekarang semuanya harus serba digital, Nur Hozin. Betul. Harus bisa Instagramable, harus bisa inilah. Tapi kami mencoba berdiri di tengah Bu Desi. Di satu sisi kita memanfaatkan perkembangan teknologi digital tadi, tapi di sisi lain kita tetap mempertahankan ruang-ruang yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Seperti ruang inilah, ruang Memorial Budi Utomo. Kenapa? Ini asli kan, tidak ada yang diubah. Betul, Ini masih dari asli. segi ubinnya, Lantai, kemudian bangunan gitu. ya. Kenapa? Kadang ketika kita berkunjung ke situs sejarah, ada getaran-getaran yang hanya bisa dirasakan di ruang itu. Dan sangat ini dirasakan. Iya. Terus terang saya kagum ya, ini dibangun oleh Belanda ya lebih dari 100 tahun yang lalu kan, ya, tapi masih kokoh, masih mungkin di situ juga kita harus belajar cara membangun sesuatu yang betul-betul kokoh dan bisa untuk sepanjang masa ya. Betul. Dan ini berkat bantuan teman-teman konservator juga Bu Desi. Artinya kami secara rutin melakukan perawatan terhadap gedung ini karena memang sudah semestinya ini dipelihara, dilestarikan, kemudian dikomunikasikan ke masyarakat agar mereka tahu bahwa proses menjadi Indonesia dimulai dari sini. Dari 1908 yang kemudian bergerak tadi disampaikan ke 1928 sampai puncaknya ke 1945. Sehingga beberapa ruang yang terkait dengan proses tadi menjadi Indonesia kami pertahankan Bu Desi. Ada ruang memorial, ada ruang asrama, ada ruang kelas Stovia. Ruang asramanya sekarang digunakan sebagai apa? Ruang pamer juga. Masih ruang pamer. Tapi menampilkan asrama pelajar Stovia di era 1908 tadi. Ya, dan ada ruang arsipnya juga kan ya? Iya betul. Nah itu yang ruang operasi dan lain sebagainya itu lengkap ya, masih kita bisa lihat ya yang apa yang mereka pelajari saat itu ya. Betul. Dan ruang ini berada ini adalah sebenarnya ruang operasi atau ruang anatominya. Ruang anatominya itu ada di sini. Iya, karena tadi perkembangan kurikulum sekolahnya harus 9 tahun, kita kekurangan kelas. Sehingga ruang praktek anatomi ini sebenarnya seharusnya kalau di Dena awal seharusnya ruang asrama. Tapi kemudian dimodifikasi menjadi ruang anatomi atau ruang operasi tadi. Dengan kadavernya ya. Iya. Kadaver orang Belanda. Mungkin ironis juga ya, mungkin karena mereka mempraktekannya dengan kadaver orang Belanda, wah ini bisa. Saya teringat dengan apa yang disampaikan sama Sutomo, pendiri Budi Utomo. Kata beliau, apa gunanya merdeka kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat.
Nah, ini saat itu ini kita kembali ke kenapa ini didirikan, karena waktu itu sering ada wabah ya, dan Iya. memang kalau kita ingat ya akhir abad ke-19 dan 19. awal ke-20 ini memang banyak sekali ya penyakit atau pest dan lain sebagainya. Khusus di Nusantara ini apa-apa saja, dan juga yang diderita oleh para pekerja kebun itu tadi selain penyakit kelamin, Betul. apa-apa saja yang mereka derita. Sebenarnya wabah itu sebagai dampak dari adanya tanam paksa, kultur stelsel ya, di mana Bumi Putra dipaksa untuk menanam tanaman perkebunan yang laku untuk diekspor ke luar negeri. Kemudian yang mengerjakan orang Bumi Putra, yang di lahannya orang Bumi Putra, yang memelihara orang Bumi Putra, hasilnya diambil pemerintah. Dampaknya apa? Kelaparan. Karena sawah berubah jadi perkebunan. Sehingga pes itu salah satu dampaknya Budes. Tapi yang lebih parah adalah wabah kelaparan. Kemudian ada juga wabah brumbesia atau penyakit gatel itu yang sangat luar biasa. Kemudian cacar juga muncul di situ. Dan sedihnya masa itu tidak ada dokter yang mampu menangani itu. Di satu sisi kita belum ada dokter Bumi Putra, di sisi lain dokter Belanda enggan untuk mengobati saudara-saudara kita di masa itu. Tapi dengan adanya dokter-dokter si dokter Sutomo ini termasuk obat-obatannya juga Iya, diadakan. betul. Karena nanti salah satu pelajar Stovia ketika lulus dari Stovia, ketika ditugaskan ke daerah, itu seperangkat dengan alat pengobatannya Bu Desi. Dari ini diberikan Pemerintah. pemerintah Belanda didatangkan dari Belanda. Betul, untuk alat-alatnya datang dari Eropa. Ya, dan mereka ini cukup cakap ya, terampil ya ketika mereka di lapangan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ada dampaknya nggak terasa sejarah-sejarah bahwa oh ternyata dengan adanya dokter pribumi ini jauh lebih sehat ini kondisi dari para pekerja. Data-data kesehatan di masa itu menunjukkan setelah adanya lulusan Stovia ini, angka wabah mulai menurun. Artinya mereka bekerja secara efektif. Justru nanti dalam perkembangan berikutnya akan terjadi kompetisi antara dokter Eropa dengan dokter Bumi Putra tadi untuk mengobati masyarakat yang ada di luar sana ya. Kan tidak semuanya Bumi Putra tidak mampu. Ada juga Bumi Putra yang mampu yang kadang menjadi pangsa-pangsar para dokter ini. Justru mereka digunakan ya untuk membantu ya. Iya, ada nggak betul. dari mereka yang dikirim ke Belanda akhirnya untuk belajar lebih lanjut lagi karena ya kecerdasan atau mereka dibutuhkan? Untuk belajar, catatan kami banyak sekali Bu. Yang setelah lulus dari Stovia, kemudian praktek di masyarakat, kemudian beliau ada kemauan dari diri sendiri untuk mengembangkan ilmunya di Belanda. Termasuk Sutomo. Sutomo lulusan Leiden juga. Bahkan nanti ada Mas Sulaiman. Mas Sulaiman itu kakeknya Dr. Sulianti Saroso. Itu juga sekolah di Belanda. Kemudian beberapa tokoh lainnya. Ini sekaligus sekolah Belanda itu sebagai sebuah pembuktian Bumi Putra itu cerdas juga loh. Iya, ini kan masalah pendidikan. Kalau Iya. siapapun dididik pasti cerdas Iya. kan gitu. Karena selama ini ada stereotip bahwa Bumi Putra itu nggak cerdas. Bumi Putra itu nggak mampu untuk mengejar setara dengan orang-orang Eropa. Iya, untuk mitos untuk menjaga supaya mereka bisa memperbudak ya. Betul, hegemoni kekuasaan tadi. Dan akhirnya mereka kan mungkin menyesal juga ya, mendidik supaya pintar dan akhirnya mereka sendiri yang diusir. Nah ini kan kita masih jauh ya, kita berjuang untuk mendapatkan kebebasan atau inilah independence ya, kemerdekaan itu tahun 1945. Jadi masih cukup panjang ya. Jadi bagaimana apa yang kita bisa pelajari dari anak-anak muda di sini sepanjang puluhan tahun sebelum akhirnya kita merdeka, Nur Hozin? Konsistensi Bu Desi. Itu yang bisa kita pelajari dari apa yang mereka perjuangkan. Kita mungkin belajar dari sosok Cipto Mangunkusumo ya. Seorang pelajar Stovia yang sejak lulus sampai akhir hayatnya benar-benar ingin bagaimana masyarakat itu sederajat. Karena beliau dari awal sangat anti feodalisme. Ya. Dan intimidasi, bahkan buangan beliau ke Belanda, ke Banda tidak menyurutkan tujuannya. Sehingga di era 40-an ketika ditawarin untuk bebas dengan catatan berhenti berjuang, Cipto menolak. Jadi semangat ini sejak Budi Utomo ini semakin menggebu-gebu ya. Betul, konsistensi tadi. Dan itu sebenarnya dibangun dari Stovianya sendiri, Bu Des. Yang di sini mereka itu dari awal sudah dituntut untuk kerja keras dan disiplin. Karena sekolah di Stovia, sistem pembelajaran kedokteran masa itu sistem berasrama. Yang dijaga dengan sangat ketat,
dan pelajar dituntut untuk belajar, belajar dan Ya, belajar. jadi ada kedisiplinan, ada fokus, tapi juga apa yang dipelajari bukan hanya ilmu kedokteran saja. Betul. Tadi kita lihat harus memahami daerah, Peta, ya, ya. peta supaya memahami dan mengerti ya Betul. mengenai ciri khas masing-masing daerah. Itu mungkin disitulah semangat, wah ternyata kita memiliki kesamaan nasib Dan keragaman sekaligus. dan keragaman, tapi kesamaan pada waktu, makanya Bhinneka Tunggal Ika itu Ika, mungkin iya. dimulai dari sini kan cikal bakalnya. Oke, sekarang untuk tahun 2025 ini kita kan sudah lebih dari 100 tahun ya sejak 1908 Budi Utomo. 117 lebih. Pesannya ya apa sih roh atau semangat ataupun mau idealisme yang masih tetap harus kita miliki sebagai bangsa? Harusnya kita harus mengedepankan kepentingan bangsa ya. Seperti halnya para pelajar Stovia di masa lalu ya, yang sudah sepakat untuk menanggalkan semangat kedaerahan demi kepentingan besar, yaitu kepentingan bangsa ini. Dan ini adanya di ruang ini juga. Mereka sepakat untuk lepas demi kepentingan besar, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa. Dan ini perlu ya diteladani sama generasi sekarang, karena museum juga menyimpan memori kolektif, Bu Desi. Memori kolektif terkait perjuangan bangsa ini yang banyak nilai-nilai di dalamnya, dan setelah dipahami dan pelajari tentunya harus dipraktekkan agar ke depan kita tidak kehilangan arah. Karena jelas tujuan kita merdeka adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Saya teringat dengan apa yang disampaikan sama Sutomo, pendiri Budi Utomo. Kata beliau, apa gunanya merdeka kalau tidak mampu mensejahterakan rakyat. Iya, ini masih sangat relevan sampai sekarang ya. Betul. Terima kasih Nur Hozin, ini sungguh inspiratif dan kita harapkan juga semakin banyak ya, khususnya bukan saja anak-anak muda ya, justru pemimpin. Iya. Dan ingin yang memimpin negeri ini untuk sering-sering berkunjung sini untuk mendapatkan semangat ini. Kenapa sih kita lahir ya sebagai republik, dan siapa kira-kira yang memiliki pemikiran itu pertama kali, dan kita harus tetap dalam jalur yang sama. Betul. Ya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama Bu Desi. atas insight-nya ya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional juga. Iya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye bye.